Kenapa sih ini komunitas penyesatan ini tidak harus menggunakan kata gereja? Dimanapun itu kan makanya church. Oke. Oh, church. Di bahasa Indonesia kan lah. Iya. Nah kalau di bahasa Indonesia kan church ya gereja. Kalau kayak di Amerika Church of Satan. Satanik itu kan ada banyak. Children of God juga bagian dari satanik. Oh, ternyata di satanik itu Bang ada klasifikasi lagi. Iya, jadi untuk anak muda tuh yang ini sigil tuh kan lu memanggil Lucifer, lu memanggil siapapun tuh kan harus ada sigilnya. Dia tuh udah punya sigil bentuknya begini, terus ini begini. Nah, Aduh. Ini Bang, udah kemana sih? Iya. Masa bos turun tangan? Enggak, sebenarnya ini Bang. Tadi Bang Odak tuh katanya izin mau ke Sukabumi. Tapi nggak tahu Sukabuminya ngapain dia ya? Curiga gua. Iya, katanya ngantar sesuatu Bang. Apa? Nggak tahu Bang, tapi yang dia sangat rahasia katanya Bang. Selalu begitu. Iya, ini padahal ada yang nyari ini. Tahu. Jauh-jauh dari, aduh, jadi nggak enak. Bukan, kan kemarin kejadiannya di depan, tadi di depan ruko tuh ada keributan Bang. Aduh. Siapa yang ngamanin? Masa gue yang turun tangan? Masa jadinya? bosnya turun tangan? Kacau nih Bang Odak nih. Nanti coba ya dengan apa teman-teman nih. Bang Odak nih. Iya nih. Coba di tracking tuh Sukabuminya di mana tuh dia? Iya, makanya jangan dia mau kawin kontrak lagi. Ntar dulu Bang, ini ada tamu ini. Iya. Tapi opening dulu lah. Oke guys, selamat datang di BAB, Bincang Alam Berbeda. Kali ini spesial guys, ada Mongol Strength. terima kasih. Jarang-jarang nggak kelihatan di sana. Biasa Bang. Pakai ini switcher. Iya. Yoi coy. Bang Mongol, ini loh jauh-jauh loh ke Cibubur. Iya. Dari Mongol. Iya. Terima kasih loh Bang. Thank you. Bayangin gue dari Mongolian ke sini. Oh iya. Udah 2 minggu lalu gue jalan. Naik apa Bang? Naik apa Bang? Naik kuda? Naik kuda? Getek. Kayak nyebrang Danau Citayam. Iya bener ya. Iya Bang, tadi dari Mongolia ada ini nggak? Apa? Kerusuhan kena nggak? Gue sih mendukung kerusuhan. Gue mendukung demo Bang. Tapi gue nggak suka rusuh. Iya, ada Lu provokasi. sampaikan aja apapun yang ingin kau sampaikan. Ya. Pemerintah 100% gue yakin akan memberi ruang, tapi jangan rusuh, Bang. Setuju. Tenang lah. Karena kalau rusuh semua orang akan rugi. Iya, setuju Bang. Yang penting jangan rusuh, jangan terprovokasi. Cuman masalahnya kan muka gue juga. Muka-muka begini. Kalau Bang mau turun, Bang. Wey, gitu dah. Jadi gue bukan orang nih kenapa nggak ikut demo? Ya masalahnya gue kalau ikut demo ada yang hilang handphone, ntar gue lagi yang dituduh. Bangun nih. Gitu. Tapi gue mendukung yang namanya demonstrasi. Tapi jangan sampai melakukan tindakan anarki. Karena itu semua adalah hak konstitusional kita. Iya, tapi kalau ngebakar halte kan kasihan. Nah, dengar-dengar Bang, itu ada info pemerintah mencatat kerugian dari yang teman-teman demo itu 900 miliar Bang. Ya Allah. Habis 900 miliar seluruh Indonesia. Jadi yang kayak pembakaran DPRD, Jawa Timur, ya. Dan Makassar paling terbesar. Iya, Damai Jawa Timur, Gedung Granadi itu. Ya sebenarnya gue yakin teman-teman mahasiswa 100% murni untuk menyampaikan aspirasi. Tapi karena segitu banyaknya orang, kita kan nggak tahu. Ya kalau bahasa agama Kristen seperti Mongol tuh di tengah-tengah padi pasti akan ada ilalang. Tumbuh bersama, ya kan? Mateng bersama. Tinggal ya sekarang. Kalau orang nanya terus gimana? Sekarang kan demo tetap diperbolehkan. Iya, tetap. Tapi jamnya sudah dibatasi. Jam 6 sore kalau harus sudah bubar. Jadi ya udah teman-teman jangan lupa salurkan aspirasimu dengan cara apapun. Yang penting etika moral dan hukum jangan dilanggar. Yes, betul. Setuju Bang. Begitu. Dan kemarin dampaknya itu teman-teman live TikTok ditutup. Iya. Untungnya kita udah lama, untungnya ini ya. Iya, tapi kan kita lupa Bang, orang TikTok itu juga salah satu bagian untuk mencari nafkah. Itu UMKM Bang. Iya kan kasihan. Dan kita berdampak teman-teman. Yes itu dia. Nggak ada penghasilan sehari. Tidak ada penghasilan 2 hari. 3 hari. Oh tahe. Agak. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya kalau orang kan suka kemarin tuh ada yang nanya ke gue bro. Nol, kalau dengan demo-demo begini terus ada pertumpahan darah tuh, apakah ada hubungannya dengan hal-hal yang
di Satanik. di luar di dunia luar gitu, bukan di Amerika, maksudnya di alam yang berbeda gitu kan. Itu penasaran tuh Bang. Kalau yang seperti itu gue sih 100% dan pasti semua orang yang terlibat dalam dunia berbeda akan menyatakan hal yang sama. Tapi benar Bang, itu pasti akan terkonotasi ke sana, termaktub ke sana. Tapi enggak, menurut Bang Mongol itu memang ada lah dunia yang enggak, maksudnya campur tangan yang kemarin. Kalau soal campur tangan sih, kan bukan gue yang ngomong Bang, atau bukan kita bertiga, bukan konten ini yang ngomong. Tapi kan beberapa media sudah menyatakan ada orang-orang tertentu yang terlibat dalam hal-hal seperti. Nah orang-orang ini kalau mau dilihat rekam jejaknya kan banyak di media sosial. Konon kabarnya berhubungan dengan sebuah komunitas ini, dan funding ya kan, dan dia juga menjadi salah satu dari sponsor. Digris sebuah komunitas gitu kan. Ya kita masalah kebenaran benar atau tidaknya ya kita balik lagi, ya udah serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau memang engkau terbukti melakukan provokasi, ya pemerintah jangan takut-takut untuk menangkap. Iya harus harus diberi tindakan tegas karena maksudnya begini. Ini kalau bahasa lagu tuh this is my country. Iya itu dia. Lu bukan from my country. So terus why you doing bahasa Inggris ya Bang ya? You know lah something lah. Because Bang Mongol from Mongolia guys. Sometimes. So we talk with English. Agak jaksel ya. Which is. Tapi kalau menurut gua pribadi adalah dunia kegelapan tuh adalah dunia yang ada di depan mata kita. Tetapi siapa yang terlibat di dalam tidak ada yang akan tahu. Karena misteri, pasti punya ciri-ciri tersendiri. Termasuk dengan komunitas yang heboh tentang komunitas Mongol yang berhubungan dengan penyembahan terhadap setan. Itu adalah komunitas yang komunitasnya ada, tetapi eksistensi orangnya kita nggak ada yang tahu. Nah itu Bang yang gue pesan kita tahu ya semua kan Bang Mongol itu bekas panglima dari. Dulu dibilangnya jenderal. Jenderal itulah kayak gitu ya. Nah di saat itu kan pasti di situ pernah ada kerusuhan segala macam. Nah, di saat itu apakah komunitas itu mendukung hal itu atau gimana? Kalau soal mendukung sih kita balik lagi Bang. Niat utama komunitas ini kan di bawah komunitas besar. Yes. Ya kan dia ada komunitas besarnya. Di bawah ada beberapa rank untuk ke politik siapa, untuk ke ekonomi siapa, ya kan? Untuk ke religion tuh ada siapa aja, itu namanya web Satan atau jaringan Satan. Jadi ada beberapa jaringan-jaringan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang terlihat nice to meet you, tapi sejujurnya jebakan Batman. Ada udang di balik bawah. Begitu. Jadi apakah itu memang program? Ya itu memang program Bang. Karena kan endingnya adalah pengen jadi one world. Tujuannya berarti jadi satu dunia. Itu tujuan akhir. Atau kalau bahasa Kristennya ya nggak mungkin kan setan di neraka sendiri. Pasti ngajak teman. Ya ngajaklah, setidaknya rame di sana. Karena sudah disuratkan di zaman dulu kan. Di sisi semua agama juga menjelaskan di akhirnya kan, apalagi bahasa sekarang tuh dunia ini makin tua Bang. Otomatis dengan makin tua kan otomatis yang begitu-begitu kan ada endingnya ya sama. Tetap kebenaran akan menang. Nggak akan pernah ada kebenaran hancur. Pasti kebenaran selalu akan menjadi pemenang, tetapi kebenaran itu tidak butuh dibela. Nah, catat tuh teman-teman. Terbaik statement Bang Mongol. Akal muncul dia akan melakukan apa yang perlu dia lakukan, kita nggak ada yang tahu. Tetapi kebenaran itu selalu akan menang. Dan mencari jalannya Bang ya. Betul. Itu menarik sih. Nah, tapi tadi ya John, kita ada konten tentang George Soros ya. Nah, terus sama Rockefeller. Nah, itu kan kalau ditelusuri tuh Bang, banyak funding ke beberapa komunitas. Nah, kalau kita tarik tadi ke komunitas satanik lah kita bilang, benar nggak sih itu Bang? Mereka terafiliasi. Karena kan anggaplah misalkan nih kita anak-anak muda ketarik lah ke sebuah komunitas itu. Terus pendanaannya dari mana? Kalau kayak kita di gereja-gereja yang resmi lah kita bilang,
ada persembahan bang, ya, ada uang pembangunan segala macam lah. Ya. Nah kalau kayak itu gimana sih bang? Kalau kayak komunitas satanik dari mana duitnya ya dari mereka yang menjadi sponsorship. Sesama jemaat-jemaatnya tuh? No, di gereja di komunitas seperti itu nggak ada persembahan bang. Oke. Sponsorship itu dari luar atau yang Iya dari luar. Jadi sumber dananya dari kartel narkoba, dari peredaran film porn, terus dari sponsorship beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sangat besar yang mendunia yang memberi sepersekian dari penghasilan mereka untuk komunitas-komunitas tersebut. Tapi kan kalau dari lu ngomongin tentang George Soros, Rockefeller, iya. Kenapa nggak ngomongin tentang Rothschild? Sebenarnya ada, itu generasi pertama tuh kedua. Dia kan itu kan induknya. Iya. Induknya mengeluarkan uang. Karena udah tua juga bang kayaknya. Tapi kan udah generasi ketiga kalau nggak salah. Pertama ya? Enggak, maksudnya mereka pertama, tetapi mereka sekarang udah generasi ketiga. Oke. Karena kan yang pertama udah meninggal, baru yang keduanya juga meninggal. Sekarang udah tinggal generasi ketiga. Kalau tidak salah ya, kalau Rockefeller juga sama. George Soros masih dia. Masih dia ya. Tapi kan masalahnya adalah bagaimanapun kita mau melakukan, tetap campur tangan Tuhan yang paling benar. Karena kita nggak bisa melakukan apapun. Kita nggak tahu ini dari siapa produknya. Betul. Dengan kita membeli ini, berarti kita menyisikan sepersekian persen dari satu benda ini menjadi dan kemana alirannya? Ke mereka. Oke. Berarti kita nggak bisa kita lihat nggak? Ini emang kemana alirannya. Terus orang yang ikut lari itu kita bisa tahu nggak ciri-cirinya? Kalau komunitas itu, kalau orang per orangnya itu ada ciri-ciri khas tertentu. Contoh, kalau dia pakai baju selalu warna kaos sama celananya sama. Kalau dia pakai baju hitam, hitam semua sampai sepatu. Kalau baju putih, putih semua. Dia kalau pakai baju putih, putih semua, hijau, hijau semua. Tapi kalau dari sisi aksesoris tuh gampang ketahuannya bang. Dia pakai tanda, dibilang tuh, gua selalu bilangnya tuh cincin PLN. Yang listrik itu ya. Ya, kalau bahasa benernya tuh the thunder ring. Oke. Ya kan, yang kayak petir ya. Ya, atau pentagram ring, atau the dolphin ring, atau kalau enggak dia pakai kalung salib liontin bapomet, atau liontin salib yang sayap malaikat tapi hanya satu. Oke. Oh sebelah. Iya. Mau kiri mau kanan, kalau dia menggunakan sayap malaikat hanya satu, itu ciri-ciri dari satanik. Tapi kalau ternyata dia bukan anak satanik tapi pakai itu, ya udah nggak ada masalah juga sih sejujurnya. Iya benar, karena kan bisa jadi pasangan. Itu kan hanya aksesoris. Nggak pasangan bang. Malah jadi si cewek ada megang satu, cowok ada megang satu. Jadi kayak gitu. Bisa jadi dia kan. Iya, tapi kalau orang nanya kenapa sayapnya satu, karena memang malaikat di saat melakukan pemberontakan kan dignity-nya yang diambil bang. Dignity itu adanya di sayap salah satunya. Jadi dipatahin tinggal satu. Tapi kalau menggunakan horn, tanduk. Kalau orang yang menggunakan tanduk itu nggak boleh dua, harus satu patah. Nah itu ciri-cirinya. Wah di rumahku ada itu. Apa? Gorga pakai tanduk. Nggak ada masalah bang. Gua aja make Dragon Ball. Bola semangat. Gua di rumah gua ada kurang lebih 10 Dragon Ball gede. Karena gue suka bang, maksudnya ya ini gue anggap bagian dari seni. Iya. Kalau orang bilang wah kalau lu anak Tuhan kan nggak boleh begitu, lalu jangan pakai kursi di rumah. Iya. Semuanya jadi aksesoris yang menandakan. Gitu. Iya, tapi kan maksudnya begini, aksesoris itu kan hanya sebuah ciri. Tetapi kalau kita menggunakan, ya itu terserah lu, tapi otomatis orang akan menilai hal tersebut. Tetapi kan harapan kita adalah orang jangan cepat menguniversalkan semua orang yang menggunakan hal tersebut. Tapi kalau lu udah terang-terangan anak Tuhan, lu udah tahu konsep ini, ya sebaiknya sih jangan. Nggak ada masalah bang. Iya. Kalau enggak ya beli aja kalung emas gitu langsung. Biar kelihatan langsung ada duitnya. Iya. Karena kalung-kalung begitu kalau harga pasarannya juga lumayan gede. Nah terus kemarin tuh ada itu bang, obrolan sama Daniel Tito masalah gereja setan itu ternyata ada di Medan. Oh, ada di Medan. Ada gitu ya. Nah katanya. Tapi gimana bilangnya ya? Maksudnya identikal dari sebuah bangunan yang ternyata di dalamnya itu terjalin sesuatu yang tidak benar. Nah, itu kenapa harus menggunakan kata gereja? Orkes itu. Iya, itu dia. Sebenarnya begini. Kita nih agak sedikit
agak sedikit jujur ada memang yang agak sensitif. Kenapa sih ini komunitas penyesatan ini tidak harus menggunakan kata gereja? Karena kan gereja itu kan kayaknya kurang bagus kalau ada gereja setan. Tapi kita lupa dimanapun itu kan makanya church. Oke. Oh, church. Di bahasa Indonesia kan lah. Iya. Nah kalau di bahasa Indonesia kan church ya gereja. Kalau kayak di Amerika Church of Satan. Berarti gereja setan lah kalau diterjemahkan. Ya kan kalau kita mau bilang tapi kan bagusnya pengikut, nggak mungkin. Atau komunitas satan. Komunitas itu kan berarti community of Satan. Perkumpulan. Berarti kan komunitas. Sedangkan ini kan mereka bergedung. Oke. Church itu kan adanya gedung, bro. Kalau kumpulan orang percaya, namanya eklesia. Yang dari gelap ke terang. Tapi kalau udah bentuknya berbentuk gedung, ya ada yang pakai temple, ada yang pakai gereja, maksudnya ada yang pakai church, ada yang pakai sinagog. Bahkan di Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9, di situ dijelasin kok di tengah-tengah kamu akan ada sinagoge of Satanas bahasa Inggrisnya. Terjemahan LAI jemaah iblis. Sedangkan kalau dia jemaah berarti kumpulan. Ini kan bangunan. Nah jadi seharusnya nggak usah jadi bahan perdebatan, tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah mewaspadai gerakan mereka dalam hal mencari jiwa. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Bang? Untuk cari jiwa ya dia target. Lalu berdua udah muka-muka tua nggak jadi target. Oh, lebih ke anak muda ya? Ya, ini mah muka bisa menipu, Bang. Ya, tapi masalahnya satanik itu nyari yang tidak beriman. Bukan, belum berkeluarga. Oh gitu. Nah, emang kalau kayak kita yang udah berkeluarga nggak boleh? Adalah di komunitas khusus yang soalnya udah next level berarti ya? Nah, enggak, soalnya kemarin infonya iming-iming kan, Bang. Iming-iming. Dan cepat kaya. Kita pengen kaya. Iya, itu dia. Nah, maksudnya kalau lu pingin bisa kami itu bukan diiming-imingin. Jadi kalau lu bergabung, kita nggak pernah mengiming-imingin bahwa lu gabung dengan kita lu kan kaya. No. Oke. Tapi di sana kalau lu bawa orang dapat bonus, kayak MLM. Jajah, iya dapat jajah. Soal agama itu emang harus yang Kristen kah? Emang semua. Iya, bahkan lu yang Mbak itu juga boleh gabung. Tuh. Yang penting ada dia dikasih iming-iming berupa materi kayak gitu ya? Iya, jadi maksudnya kalau seandainya dia jadi anggota, dia ada setiap kali ritual dia di satu kepala kan bilang satu orang, dia dapat gope 500.000. Iya. Jadi kalau lu bawa orang 3 1,5 juta sekali ibadah, itu sekali ibadah seminggu 3 kali ibadah. Jadi kan maksudnya kalau dia setiap kali ritual 1 minggu udah punya 5 juta, Bang. Berarti 1 bulan ada 5 minggu, ada 4 minggu, berarti kali 4 20 juta. 20 juta, Bang. Berapa kali? 2 kali ritual itu dia udah bisa kebeli iPhone, Bang. 2 tera. Iya, langsung. Bener sih, pas kenapa anak muda lihat duit langsung. Sebenarnya kenapa anak muda, Bang? Anak muda itu adalah usia rentan yang labil. Oke. Masa puber ya? Karena orang tua itu sampai Tuhan datang. Kalau di HKBP sampai Tuhan datang. Tapi kalau anak muda, gerejanya HKBP di Sadang Adong Agnes mau nikah, dia pergi pindah, ikutlah ibadah di sana. Enggak, emang kalau misalkan kita udah orang tua nih, Bang, atau berkeluarga lah, berarti beda lagi komunitasnya itu. Beda lagi. Tapi tetap satanik. Sama, satanik itu kan ada banyak. Children of God juga bagian dari satanik. Ternyata di satanik itu, Bang, ada klasifikasi lagi. Iya, jadi untuk anak muda tuh yang ini, yang diikutin Mongol tuh yang khusus the young people. Kenapa young people? Karena memang kita ingin, satu karena mereka labil, yang kedua biar yang di ajaran Kristen tuh tidak tergenapi, bahwa di akhir zaman itu Yoel 2 ayat 28-29 kisah para rasul itu dinyatakan bahwa di akhir zaman tuh teruna-teruna muda akan bangkit. Nah itu tidak boleh terjadi. Sebisa mungkin anak muda ini tidak bangkit, tapi menjadi bagian dari kebangkitan satanisme. Oh ya, paham sih, dia mengincar generasi muda ya. Iya. Buat ke arah kedepannya. Karena memang orang tua itu, Bang, susah goyangnya, Bang. Nah, ngeyel saya bilang ya. Enggak juga, Bang. Agak. Ini Bang Yasir sering goyang tiap hari. Dandut ya. Jadi lebih memang ke anak muda. Oke. Nah, terus ini, Bang, kalau yang kita lihat dari aktivitas komunitas ini kan
kayak tadi ya yang aku dengar tuh yang seks bebas, terus yang kayak minum darah. Itu kan bagian dari ritual, Bang. Ritual ya? Iya, bagian dari ritual. Tapi kalau untuk minum darah itu tidak setiap ritual ada. Oke. Itu hanya ritual-ritual khusus. Tapi kalau untuk party seks itu setiap kali ritual ada. Itu endingnya ritual. Jadi namanya santap kasih bersama. Karena hal menyenangkan ya. Iya. Tapi kan ada yang tadi kayak Tito tuh nanya sama gue. Jadi kalau seandainya nih gue cakep, terus ceweknya jelek, tetap kita. Nah, sebenarnya begini Bang, apakah harus? Di saat ritual kita terjadi, di saat kita nih ada namanya the covenant member, itu mengeluarkan darah dari tubuh kita, dari jari dari mana untuk ditaruh di ada semacam kayak piala gitu kalau bahasanya tuh, nanti di situ udah terus dikumpulkan lah semua, ada air dikumpulin semua, nanti dibawa ke belakang sama leadership satu, lagi balik lagi kita minum bersama. Nah itu brotherhood. Ya kan. Nah, di saat proses ini terjadi, sekalian pembagi. Googling aja Bang, itu narkoba paling nice to meet you. Biasanya kita. Berarti efeknya adalah. Ya, lu mentok komik 5. Oke, itu berarti efeknya adalah mereka jadi halu. Jadi ketika party itu dia nggak peduli lagi. Termasuk gue bilang sama Tito, lu tempat dugem di mana dukunnya? Maksudnya apa? Lu ke tempat dugem, setiap lu lihat orang cantik cakep nggak? Ya sebenarnya kalau udah neken sih beda sih. Karena lampu yang dilakukan. Jadi semua lampu tuh jadi ngelihat orang butek banget tapi cantik banget. Aku pernah gitu Bang, ngerum kan? Bang ini Bang, enggak. Ini ada nih satu lagi nih katanya. Udah, oke lah kan Bang. Ceng. Nah, lu bawa pulang? Enggak, belum. Tiba-tiba nyala lampu kan Bang. Ya Tuhan, ngajarin tau kayak gitu dong. Itu ada teman gue tuh ditaruh udah begitu pas dia sadar. Lekong. Iya butek. Itu gue bilang lu keracunan bedak tuh. Aduh. Jadi sebenarnya ya itu tadi Bang, semua udah dalam posisi alam bawah sadar tuh udah kepegang. Halusinasi bisa dibilang. Udah kepegang Bang. Jadi masalah lu nanti di situ party seks lu sama cewek lu belum tentu Bang. Bisa aja cewek lu sama orang lain. Atau mungkin lu yang tadinya sama cewek bisa jadi sama cowok. Nah tapi yang tadi yang abang bilang yang tadi Tito, misalkan nih jelek, tadi kena udah halusinasi ya? Udah kan semua udah nggak buyar. Udah aman Bang, udah semua udah seneng gitu Bang. Udah happy lo gimana? Kita emang kayak hasil gele aja batuk. Gokil. Gitu Bang. Jadi ada something yang membuat kita akhirnya nanti di saat terjadi hal-hal seperti itu, kan orang nanya, berarti banyak orang bunting dong. Nah itu dia Bang. Ya kan? Seks bebas kan? Kan disediakan semuanya. Udah kayak mulai dari kondom, lu nggak mampu pakai kondom. Kalau tadi abang bilang halusinasi mah, kayak kita mah nggak kepikiran pasang kondom lagi Bang. Semua disiapkan. Semua disediakan. Pelumas juga ada pelumas? Ada Bang. Minyak tanah juga ada Bang. Wah, ada pakai yang pakai itu aja yang naluriap. Itu paling bener. Ampuni kami. Jadi maksudnya kita ini bicara realita. Realitanya memang seperti itu. Tapi kalau orang selalu nanya, lah terus gimana lu Ngol? Ya gue sebagai pimpinan ya gue udah dapat jatah. Nah, sorry Bang aku potong. Berarti pimpinan atau leadershipnya tadi tuh leadernya bareng nggak sama bawaannya? Enggak ya? Enggak, kita udah disediakan sebelum mulai bahkan. VVIP room. Pilihan abang atau emang dipilihin? Mereka selalu nanya ke kita dulu. Bos hari ini cewek cowok. Gitu? Wow. Oleh sebab itu semua pimpinan satanik tuh biseksual. Gitu? Iya. Kalau kayak orgi? Orgi gue belum pernah ikut sih. Tapi undangan pernah. Setiap 31 Desember gue suka dapat undangan orgi di Ancol. Gokil sih. Iya. Gila banget ya. Di Ancol mana Bang? Di PLTU. Ternyata mau nyalain PLTU yang mau mati.
Iya, maksudnya ya begitu-begitu kita dapet lah bang. Maksudnya, cuman kan balik lagi ke kitanya bang. Gua secara pribadi sampai hari ini satu hal yang gua banyak orang pertanyakan tuh tentang pertobatan gue, bukan soal gue bertobat atau tidak. Gue bisa mempertanggungjawabkan pertobatan gue tuh dengan banyak saksi hidup yang melayani gue untuk bertobat. Tetapi yang dipertanyakan orang tuh tentang apa yang gue pelajari di sana. Itu sih. Karena jujur aja, gak gampang bang. Karena gue bukan simpatisan atau gue cuman member kecil. Gue leadership komite. Nah, di saat gua leadership komite itu, di saat gua ditabiskan atau di istilah kita mungkin dilantik, gua langsung masuk pembelajaran. Gua langsung masuk sekolah. Jadi School of Destroy, School of Prayer, School of Mission. Jadi gua harus belajar tentang bagaimana tanpa harus nembak tapi menggunakan sosok tertentu. Gua bagaimana harus ini, gua bagaimana mengendalikan atmosfer, gua harus bagaimana memanggil kalau gua mendadak harus butuh bantuan. Kayak begitu gua pelajari bang. Gua bagaimana mapping bang. Gua harus kalau mau masuk ke wilayah ini apa yang gua harus lakuin itu. Gua pelajari. Nah ini ilmu bang, bukan dalam bentuk tirakatan. Lu ilmu ilmiah berarti ya? Bersila di bawah pohon beringin gak bisa enggak. Ini ada pelajarannya. Nah, ini yang nggak mungkin gua hilangin bang, karena ini gua bersekolah. Kayak kita sekolah lah pelajaran IPA, hukum sampai hari ini gua juga bisa. Sekalipun udah beda konsep cara penjelasan, karena udah gua GBPP-nya 84. Intan Pariwara bukunya, sekarang udah beda bang. Jauh banget ya kan dulu kita matematika mentok sama-sama aja, aljabar, trigonometri, dan sekarang kan udah berdiri sendiri masing-masing. Nah, tapi ini pembelajaran nggak mungkin hilang bang. Ini gua sampai hari ini gua masih bisa main jari, gua masih bisa melakukan karena gua pelajari di sana. Tapi sekarang gua gunakan itu untuk hal-hal yang positif. Umumnya untuk gue-nya jaga diri. Iya, karena kan gua dikejar, disosor apa-apa. Iya, itu ada cerita abang tuh. Jadi gua selalu melakukan itu dengan cara yang kalau boleh bahasa benernya tuh elegan, nggak gerasa gerusuk, nggak panik, nggak jelas, tapi gue selalu presisi banget. Gue mau keluar rumah, gue harus lihat posisi atmosfer, bagaimana sebelah mana yang gelap, apakah fine aja, siapa yang di atas. Nanti gue langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, kitab Yesaya, janjimu, rancangan dalam hidupku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lari dari Allah tidak berbuat dosa dan si jahat tidak bisa menjamah engkau. Ku pegang janjimu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Karena gue Kristen bang. Kalau gue agamanya beda bang. Ya itulah gue bilang. Buat teman-teman yang beragama Muslim, jangan nanti sholat Jumat datangnya udah walak doli, mau habis itu. Kalau di sini ini bang, apa nungguin nasi kotak? Janganlah, datanglah dari awal. Sebisa mungkin datang dari pertama, karena dalam khotbah Jumat itu juga banyak hal yang bisa kita jadikan pembelajaran hidup. Punya waktu seminggu sekali setiap malam Jumat, jangan dulu mikir, wah gue nemu sunnah Rasul. Wah, selalu bang di sini bang. Jangan dulu mikirin langsung itu. Cepat pulang bang. Jangan mikir itu dulu, tadarusan dulu mungkin cuma satu ayat biar iman lu dipertebal. Karena dengan kondisi iman lu pertebal, lu bisa klaim janji, ya Allah, lu kan janji bahwa coba lu memberi pencobaan kepada kami, kepada kita, tidak akan pernah mungkin melewati kekuatan yang ini. Nah itu kita bisa bisa klaim. Lagi mana ya? Apalagi kita Kristen yang dihafal Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Nah lu ketemu setan lu pakai ayat itu. Berarti konsep doa yang dipelajari ya, konsepnya gitu. Jadi yang gue pelajari School of Pray di sana, gue praktekkan dalam hidup gue sehari-hari. Pelajaran itu kan pelajaran doa di satanik, nggak ada doa nggak ada. Tapi bagaimana caranya kita menahan doa orang? Konsepnya berarti. Biar jangan sampai dijawab oleh Tuhan gitu. Kita pencet dari atas, membal doanya. Begitu. Nggak, berarti Bang Mongol ini dong, seperti yang aku pernah dengar, kalau yang sebagai leader gereja setan itu atau community of satanik itu ada antena bang katanya.
Oh itu transmitter kayak dari radio. Dalam badan. Di badan, tapi itu kan gue juga nggak tahu, demi Tuhan Yesus gue nggak tahu. Oh, berarti bukan kayak ditanam gitu ya? Gue nggak tahu kapan nanamnya. Berarti ilmiah atau harfiah tuh? Tapi kayak orang yang mereka yang nyabut benda. Oh, kayak susuk berarti? Iya kayak itu, kayak besi. Tapi kan masalahnya sekarang begini, siapa yang masang? Mana gua tahu. Mana gua tahu. Gua boro-boro dimasukin antena, disuntik COVID aja, gua vaksin, gua pingsan. Iya. Enggak, tapi nah itu satu ya, Bang. Kedua, infonya bisa menghilang. Oh ya, ilmu tembus dinding kalau orang bilang. Benar. Ya, mereka ngejar iya hilang gue kata. Abang berarti bisa hilang nih? Hah? Bisa hilang sekarang? Pasti-pasti aja gue. Yang pasti-pasti ya, aja. infonya begitu, Bang. Gue pasti-pasti aja, Bang. Ini contoh, gua pingin melakukan sesuatu, contoh nih, gua waktu itu ke IKN sama beberapa teman. Oke. Kita lagi nyari lokasi untuk bikin kantor. Oke. Ya kan? Kita nyampe pas jam 1 siang. Panasnya seabrek-abrek. Ya kan? Ya gua kan juga kepanasan lah ya kan? Gua main. Gua bisa ya. Mengontrol itu ya. Mataharinya. Oke. Mengontrol itu dengan doa kah atau emang karena emang ada ilmiahnya? Tangan. Jadi kalau di orang Kristen tuh boleh baca Alkitabnya, Mazmur 144. Okay. Nih, gue bacain biar lu yang Kristen kadang nggak mungkin ngomong. Enggak, kalau yang secara pemerintah kan kalau datangkan hujan NaCl, Bang. Iya. Ya, kan, kalau enggak itu gitu kan. Biar Bunda, dia awan. Mas siapa ya? Itu apa yang pakai itu yang kemarin di Mandalika ya, Bang? Iya, siapa yang Bunda Nih, jadi di Mazmur 144 ayat 1. Nyanyian syukur aja judulnya. Ayat 1 dari Daud. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajarkan tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Oke. Jadi jari-jari ini digunakan untuk melakukan peperangan. Tumbang lu, hancur lu. Itu yang dibilang kutuk sumpah serapah tuh yang digunakan oleh mulut dan tangan dan jari. Oleh sebab itu gue selalu melarang orang tuh kalau ada anak nakal, lu memang bener-bener PA nih anak. Nggak boleh, kalau baru pakai 5 jari. Jadi gambreng. Tapi kan nggak ada kekuatan. Tapi ingat, sumpah kalimat yang dikeluarkan itu kan berkuasa, bro. Iya sih. Nah, jadi kalau lu suka nonton-nonton film barat begitu ada yang namanya menulis pakai jari. Kalau di film Harry Potter yang pakai tongkat. Yang terus Leviosa gitu kan. Nah, kalau di dunia di beberapa itu tuh pakai jari nulis apa gitu. Buat buka portal kan nggak pakai baca. Buka portal itu harus pakai tulis karena lu harus menulis mantranya. Ya, kayak perintah ya, Bang. Iya, jadi swing. Password jadi gitu cing swing. Nah, itu gua lakukan sampai hari ini, Bang. Oke. Itu harus dengan keyakinan ya, apa yang Nggak, memang udah, karena kita memang udah terlatih atau gimana? Gua lebih kayak terlatih sih, biasa aja. Kayak sih. ini sih, Bang, kayak belajar tenaga dalam. Kan lu kalau diajarin sama guru lu kan ini gitu belakang. Suara bawah. Terus konsentrasi gitu. Ya. Kalau dunia satanik tuh juga begitu di saat kita sekolah itu. Jadi ada prakteknya, ada menggunakan benda penghubung mungkin kayak ranting atau apa. Mediumnya ya. Iya, jadi tulisannya gimana, Bang? Pakai huruf Sanskerta, Arab, huruf Cina atau huruf Jepang gitu. Ya terserah lu mau melakukan apa. Kayak kalau bahasa benernya tuh bilang nyigil. Sigil tuh kan lu memanggil Lucifer, lu memanggil siapapun tuh kan harus ada sigilnya. Dia tuh udah punya sigil bentuknya begini, terus ini begini. Nah, gambar itu di lantai, lu taruh benda yang menjadi benda kesayangannya, lu panggil dia cuma 8 huruf, 4 kayak baca puisi. 4 huruf 4/4. Oh, bait ya, sajak itu. Dia datang, tapi dia bisa datang, Bang. Bisa datang kalau lu manggil dia bener. Ya kayak jelangkung gitu. Ya, gitu ya. Tapi kalau untuk Jai Langkung kan urban legend, Pak. Kayak Oija kalau di luar Oija. Iya, kalau urban legend mah sama gua aja tos-tosan. Dia paling juga ketemu gua cium tangan. Oke, tapi bener ini ya, selamat buat atas sayangnya film Gajah Setan nih. Iya. Udah tayang nih kayak gitu. Iya benar. Jadi maksudnya gue pingin memberi apa ya kepada anak-anak muda khususnya orang tua tuh aware, Bang. Kalau orang bilang tapi kan bongol,
nggak alkitabiah, lu kan Kristen, lu harusnya sampaikan kebenaran. Nggak mungkin lah penyesatan itu ada. Tapi gue kasih tahu buat teman-teman, ini bukan sebatas fitnah, karena gue juga dari kemarin jengah ngeliatin orang ngomongin bahwa penyesatan itu nggak ada, jadi itu katanya cuman halusinasinya Mongol gitu, bahwa itu cuman karena ini filmnya Mongol, jadi kalau banyak penontonnya Mongol jadi tambah kaya gitu. Amin lah bang. Tapi aminnya yang baik. Tapi gue kasih tahu buat teman-teman semua, ini ada di Lukas 17 ayat 1 maupun Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Penyesatan harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Itu Tuhan yang ngomong. Kata Yesus kepada murid-muridnya, berarti bukan kata Mongol, bukan kata Paulus, bukan kata Sintua, bukan kata Opumu, tapi itu Yesus yang ngomong bahwa penyesatan itu ada. Tapi kalimat selanjutnya adalah celakalah yang mengadakannya. Dan kalau lu googling di Google, semua mereka yang menjadi pemimpin penyesatan nggak ada yang meninggal tidur. Semuanya meninggalnya celaka. Petaka lah ya, karena ada niatnya ya. Ada yang dihukum mati, ada yang jatuh, ada yang bunuh diri. Jadi semua konsepnya adalah celaka. Tidak menerima hukuman. Kalau menerima hukuman ya seperti Yesus dihukum, disalibkan. Tetapi kan yang perlu kita pegang teguh adalah dia bangkit. Kekristenan tidak mempermasalahkan orang, oh itu bukan Yesus, nggak ada masalah, itu Yudas yang disalibkan. Kita balik lagi ke Alkitab, Yudas itu mati sebelum Yesus disalib. Yesus dibawa ke Pontius Pilatus, malam itu juga Yudasnya mati besoknya, karena dia langsung menyelesaikan dirinya dengan cara yang penyesalan lah ya. Iya, not nice to meet you. Bagus kan bahasa Inggrisnya? Tapi bang, loakon. Gue penasaran, kan gereja setan, kan banyak orang-orang yang Muslim nih, agak takut mau nonton. Takutnya ada mungkin ajaran tertentu, atau penggiringan tertentu. Nah, menurut abang gimana nih? Di film ini kita hanya judulnya gereja setan, tapi di sini tidak ada ngajak orang untuk pindah agama atau kristenisasi gitu. No. Kalau kristenisasi yang paling benar mah KKR. ada duitnya. Tapi apa? Ada persembahan. Kalau film kau keluar duit bayar. Gereja setanisasi, Nggak ada. Di film ini kita hanya memberi tontonan alternatif baru dalam hal konten film horor. Karena selama ini Indonesia film horor mentok dengan setan-setan yang urban legend. Yang gue bilang di stand up tuh setan difabel. Itu ngesot. Ngesot itu pocong nggak bisa ditangani. Lu Batak keren lu, kalau besok AdSense-nya masuk lu sumbang kursi loda ke 1. Amin. Memang kasihan lo susternya ngesot. Dan ini kita harus pelajari, suster ngesot itu nggak pernah keluar dari rumah sakit. Dia hanya ada di seputaran rumah sakit. Dan dia muncul di saat peralihan security, masuk ke jam 1 malam, lampu banyak dimatiin. Iya, pasti malam ya bang. Iya. Terus kenapa ngesot itu dia? Iya, kenapa dia muncul di saat begitu? Karena jam 10 ke jam 11 udah dipel, jadi dia udah bersih. Iya. Jadi bebas yang ngesot ya? Iya, karena rumah sakit juga udah udah marmer. Lu kalau dia nyebrang, belum tentu ada beling botol, pak. Dia beset tapi di rumah, ya ada dia minta betadin, bagi betadin lu nggak makan kasa, growak nih. Aduh. Sama juga kayak apa? Kayak pocong. Itu juga kasihan banget loh, Deki lompat-lompat, tangannya diikat. Dia mau ngapain? Terus orang takut lagi, gitu ya? Kenapa takut sama setan yang difabel? Itu loh di jalan tol yang pocong dia harus muter jauh gara-gara dia nggak bisa lompat pembatas. Dia kalau lompat lagi patah, dia meninggal kedua. Kasihan loh, itu kan difabel. Tapi kan bang, nakutin bang. Gue kadang-kadang mikir nakutin pocong tuh di mana ya? Aku iya sih. Konsepnya tuh nggak nyampe kayak gitu. Lu injek kainnya telanjang dia loh. Enggak, kalau paling dicabut aja ininya, dibuka. Iya, kalau enggak lu taruh lasso, pas dia lompat lu tarik. Gitu. Jadi gasing dari. Dia mati lah. Jadi gue maksud begini. Jadi sejujurnya tuh kita nggak perlu takut. Yang kita takut itu kalau orang tua marah, khususnya ibu ngomel, ibu kita berkata-kata yang kurang, itu yang harus kita takuti. Kenapa kita takut sama mereka? Mereka aja butuh dibantu. Betul.
Nah, di film ini setan apa yang ditawarkan di film ini nih? Setannya bener satanik. Jadi maksudnya gini, ya? kalau bahasa orang-orang yang kelas atas tuh demon. Iblis berarti ya? Iya, kita nggak pakai suster ngesot. Suster ngesot mah pas Lucifer datang dia langsung nyembah. Bos. Ya elah, terakhir gitu. Ampun nih guru. Opung. Jadi nggak mau. Gue baru sekarang konten pertanyaannya begini. Ini kan lucu. Iya bener. Maksudnya begini. Kan di film ini tuh kita ngajarin tentang demonik. Oke. Jadi di saat demonik berkuasa terhadap kita tuh kadang menggunakan apapun. Nah, itu yang gue selalu bilang kadang-kadang jangan lupa setan itu di saat lu tidak punya iman, dia akan menumpang diri badanmu. Itu yang gue bilang. Gue tadi ngomong di teman-teman. Itulah kenapa dalam hal Muslim, ya kan? Kenapa anak kecil waktu lahir itu harus diajanin? Buat mencegah itu ya. Buat mengklaim bahwa anak ini udah punya iman. Jadi nggak tahu bang. Yang hal-hal yang lain nggak boleh. Kalau gue pahamnya itu buat kayak mencegah. Iya, pengklaiman diri bahwa ini anak dari bapaknya mungkin Lutfi bin apa gitu. Itu, tapi kan ada juga kasus tertentu kayak di TikTok tuh bapaknya bukannya mengajarin anaknya, justru takbiran. Allahu Akbar. Istrinya sampai bingung. Yang salah, salah. Bukan kurban. Jadi dia justru salah itu. Nah, sama juga buat kita orang Kristen. Salah satunya ada dengan apa? Ada penyerahan anak. Baptis. Iya, ada penyerahan anak di usia antara 2 bulan ke 4 bulan tuh ada penyerahan anak. Baru nanti masuk ke baptisan. Nah, itu pengklaiman bahwa anak ini menjadi milik Kristus, sudah memiliki iman. Nah, itu yang memang benar. Jadi buat teman-teman semuanya tuh nggak usah ditakuti sejujurnya. Iya sih, benar sih. Kalau pingin nonton enggak, nanti sini kristenisasi nggak ada bang, nggak ada di film itu. Ayo kita angkat tangan terima Yesus, nggak ada bang. Kalau mau begitu mending gua bikin KKR bang, karena ada persembahannya. Lebih cair. Lebih cair. Kalau di film kan dia nunggu 4 bulan setelah rontok dari bioskop. Itu pun potongannya gede bang. Nah, saya isi kan penasaran kan katanya kan risetan hasil beberapa pengalaman dari Bang Mongol kan. Iya. Nah, berapa persen dari pengalaman pribadi itu yang masuk menjadi film? Oh, kalau kalau film Gereja Setan ini tulisannya di situ bukan true story by Mongol, tapi true event. Oke. Jadi ini dari pengalaman beberapa orang dirangkum jadi satu, terus conclusion ke gua adalah merevisi kalau ada yang mungkin over, yang kurang. Gitu. Oh, berarti dari kumpulan orang yang pernah. Iya, betul. Satanik itu ya. Terus yang kedua adalah penulisannya juga bahkan sampai ke lokasi syuting juga gue ikut terlibat. Termasuk kalau nonton di film ini yang di lokasi ritual itu semua ornamen yang di atas itu equipnya termasuk meja itu gue yang ngasih masukan sesuai dengan apa yang gue pernah alami. Tapi apakah dalam ritual tersebut itu real terjadi? Hanya kurang lebih hanya 6%. Dari yang difilmkan ini? Iya, karena kalau semua ditaruh di situ, takutnya ada yang ada ngirim rumah, ada yang pulang rumah dia coba jadi kelar. Jadi ya. Enggak, tapi aku pernah lihat itu teaser ada video dari siapa? Hendrik Shinigami tuh. Iya, oke, yang itu ada tempat tidur. Itu bener atau apa gimana? Tempat tidur lahiran itu. Ya, kalau itu kan kalau di satanik aslinya tuh nanti di Black Ma, di Pasca itu ada tuh nanti Desember ada bayi yang hasil dari salah satu pengantin Lucifer yang hamil belum waktunya dilahirkan tapi sekali minum dilahirkan nanti pas anaknya kepegang oleh leadershipnya yang khusus altar nanti ditarik. Sampai putus 4 bagian. The head and Oke. Nah nanti ditampur di dalam piala, campur yang dibagi-bagi. Nanti itu dibagi-bagi dalam bentuk perjamuan. Nah itu gua paling sering dapat jari. Oleh sebab itu bang, lu boleh tanya semua orang rumah gua sampai hari ini gua nggak pernah makan yang namanya soto ceker. Langsung keinget ya bang? Iya, gua langsung muntah bang.
Tapi temen gue punya bang temen, bininya kayak dia lagi ngidam bang. Minta ceker tapi kiri semua bang. Lu harus kiri. Gimana jualan satu ceker sambil ngomel-ngomel memang. Ini kalau bunting emang begini siksa banget sih ini. Mana sih kiri mana kanan? Jadi tipu sih. Emang bang lihat apa? Yang request tadi, yang ceker ayam kan kiri. Gue yang megang bang. Okay. Kan kita yang leader di atas harus yang oh iya selalu yang ini ya. Itu yang paling gue sampai hari ini bang. Jadi gue boleh jujur itu traumatik. Dari situ gue selalu bilang bahwa ya kalau mau memang ingin hidup kita menjadi orang yang berguna dan beruntung bang, pendekatannya adalah tetap ke Tuhan bang. Bener, sepakat sih. Baru ke orang tua. Pendekatannya cuma 2 itu bang. Lu mau pendekatan, lu mau belajar ilmu pengetahuan setinggi apapun bang, nggak pasti bang. Aku dulu sekolah bang planet 11 bang. Sekarang udah tinggal 9 bang. Udah berkurang 2. Iya kan bang? Pluto nggak dianggap planet bang dulu. Dulu kita anggap planet bang. Udah berubah dia. Berubah bang. Jadi ya kan? Sekarang sudut planet berubah bang. Ya. Kita dulu sepersekian per derajat. Bergeser sekarang berubah bang. Tetapi iman itu nggak boleh berubah bang. Iya setuju. Iman itu harus kau pertahankan. Baru iman itu harus kau pertebal. Okay. Pertebalnya gimana? Yaitu tadi tadarusan, rajin baca Alkitab. Janganlah kau baca Libra nggak cocok sama Taurus. Baca bokep lagi. Rimbut. Ya kalau bokep mah bagus lah kalau lu masih muda. Kalau kita udah tua netes. Bukan ke dada ya. Tapi kan kalau lu, gua diantara lu berdua mah gua lebih respect sama dia bro. Kenapa? Laki-laki yang masih menggunakan cincin nikah dan gak malu make. Oh iya. Ya kan kalau lu pasti udah digade. Kalau gue kan jomblo sebagai bro. tanda ya. Iya gue jomblo. Oke balik lagi ke film Gereja Setan ya. Berarti bisa dibilang film ini bisa kayak mencegah orang buat masuk ke sekte itu. Betul. Iya, jadi film ini mengajarkan bukan hanya untuk anak muda, kepada orang tua. Semuanya ya ciri-ciri. Kepada orang tua, kenapa di film ini ngajarin orang tua itu jangan cepat menghakimi anak, dengerin dulu gitu. Jangan selalu merasa diri lebih benar. Beri beri ruang dan waktu untuk dia ngomong. Dan di saat dia ngomong jangan cepat menghakimi. Karena orang tua itu kalau kita udah bikin salah, ya Allah, ya Tuhan Yesus, dia baca Kejadian sampai Wahyu cuma dalam waktu 2 detik. Ngerocos sih. Bener sih, sepakat sih. Kenapa para pemuda itu lari ke temennya atau ke karena orang tua lain? cepet banget menghakimi. Lu sih bergaul sama orang begitu, pasti lu begini. Belum tentu bang. Belum tentu, sama juga dengan gua. Belum tentu muka gua begini gua copet. Gua sih kadang-kadang aja. Kalau iseng ya. Iya, karena mencuri dan korupsi itu dosa. Mencopet itu di mana dosanya? Kan kesempatan yang kami ambil. Ada dompet lebih dikit ku tarik. Nggak sengaja gitu. Iya, nggak sengaja. Maaf ya Pak, kayaknya mau jatuh. Jadi saya daripada dia masuk nih. Masuk Pak Eko. Ya. Jadi maksudnya kita tuh pingin ngajarin kepada semua pihak. Jadi nggak hanya perempuan, nggak hanya ibu, ayah, tapi semua, termasuk orang tua, saudara tuh di saat ada salah satu bagian dari keluargamu melakukan sesuatu yang mungkin lah, Bang, itu rangkul. Ya. Karena kalau di saat dia tidak dirangkul dan dia keluar, ternyata di sana ada harimau yang sedang mengaum. Iya, setuju. Sepakat. Itu yang harus kita ada. Tapi yang paling penting lagi adalah begini, mengajarkan bahwa kita tuh nggak boleh selalu menjadi pemberontak dalam keluarga. Yeah. Di saat kita ingin menerangkan sesuatu, kalau bisa jangan 5 oktav ala-ala Maria Carey. Turuninlah ngebas gitu. Malah takut makanya. Karena di saat kau lebih keras, orang tuamu nggak mungkin turun. Itu udah logik. Sepakat. Ya. Tapi di saat kau menjelaskan dengan rinci, dengan suara yang baik, orang tuamu pasti akan mendengarkan. Sekalipun akhirnya tetap dia ngomel, tapi itu bagian dari proses hidup. Karena orang tua tahu anak-anak pertanggungjawabannya ada di mereka. Sepakat. Nah, jadi film ini ingin mengajarkan hal-hal seperti itu. Baru kalau orang bilang terus di film ini bang setannya menang. Tonton dulu lah bang. Kalau cerita semua lu udah ngapain ya. Jadi soalnya ini bang tonton di bioskop.
Ya kan udah mulai dari tanggal 11. Tanggal 11 September. Itu cuma beli tiket, nggak ada persembahan. Ada tuh. Masa bawa beras gitu ke sana kan? Nggak usah lah, itu orang meninggal ditenteng di atas. Pokoknya nggak ada persembahan sekali, 2 kali, 3 kali nggak ada. Iya. Jadi konfirm ya. Saya itu Bang, saya sering lihat di komen tuh, wah ntar malah jadi Kristen gitu-gitu. Enggak Bang, yuk. Gitu. Kalau Kristen itu mohon maaf ya, untuk engkau menjadi Kristen lu harus dibaptis. Masa nonton bioskop? Di bioskop tidak menyediakan kolam. Jadi lu nonton aja. Kagak ada pembaptisan, tidak ada Ajakan. habis acara oke kita terima Yesus, nggak ada. Tidak ada setelah nonton ada perjamuan kudus, nggak ada. Nggak ada. Duitnya makin lebih banyak lagi Iya. kita ngeluarin sama Bawa Rusa. semua teman-teman nonton Nggak gitu. ada, karena itu juga kita harus bayar lagi, ya kan? Nggak ada Jadi bayar konfirm pendeta. aman ya. Oh ngap lo aja deh kau yang khotbah. Nggak bisa. Gua mau nonton film lain. Kalau jadi malah gede ceker lagi. Jadi ini hanya sebatas film dan sebatas hiburan. Iya. Tapi kita ingin menampilkan nilai positif dari film tersebut. Ya, siap. Yang kedua, ya udah nggak usah ngurusin yang lain-lain. Bang, kalau setan gimana ngurusinnya? Nggak usah. Yesus terngeser, lu taruh paku payung dia mati. Udah takut, betul. Itu aja lu beling botol dia pulang daripada dia beset. Lu gimana kalau nenek gayung Bang? Ya kasih sabun dia pulang. Pulang Kan sama dia bawa anduk. gayung itu Sama dia anduk. mau nyari sabun, habis sabun. Sampunya habis. Oke, terus Bang, seberapa besar tantangan dalam proses Proses pembuatan syuting. Sebenarnya kalau tantangannya sih gue nggak ada tantangan Bang, karena langsung termin 1 masuk Bang. Itu pencairan Bang. Iya, jadi kita tuh kalau gue pribadi sih selama hepengnya mengalir aman, Semangat Bang ya. syuting 5 hari juga gue jabanin Bang. Hepeng mengatur negarawan. Iya kan. Betul juga bisa ini. Gue begitu, jadi gue nggak pernah ribet dalam semua film yang gue syuting. Gue nggak pernah ribet karena buat gue tantangan terbesar adalah gue harus menjadi apa yang dimau oleh sutradara. Karena ya salah satunya sekarang sudah dihargai, sudah ditransfer. Jadi secara mau tidak mau, ya. iya. Karena di kontrak kalau kita tidak bisa melakukan apa yang dimau oleh sutradara ditulis, ya kita harus bayar 10 kali lipat. Kan nggak mungkin, bahkan ginjalku hilang lagi. Jadi tantangan terbesarnya hanya film horor itu syuting tidak pernah pagi. Pasti. Tidak pernah jam 1. Ya, jadi selalu sudah arah sore gelap. Tapi di film kita ini enggak. Karena tidak semua konten itunya horor. Okay. Kan ada konflik keluarga, ada Mongol sebagai leadership. Jadi ada spek-speknya. Tapi dari film ini kita diajarkan banyak. Dramanya ada Bang. Komedinya ada Bang. Horornya ada Bang. Actionnya ada Bang. Wah, itu paket lengkap tuh. Yoi. Salah satu syarat untuk jadi meledak viewernya itu tuh. Amin. Action ada. Komedinya ada. Isi komedinya. Lu mau taruhan berapa Bang kita? Orang nonton film ini pertama kali lihat nongol pasti pada ketawa. Karena mukaku ini susah Bang aku lihat. Udah ke brand, kalau tuh udah ke brand kelihatan kayak sungguh-sungguh susah Bang. Kita diem aja orang ketawa, apalagi kita ngomong Bang. Jadi ya yang gua bisa lakukan adalah ya gua melakukan apa yang sudah dikasih oleh skenario dan diperintahkan oleh sutradara. Jadi gua tidak pernah merasa horor, tapi tapi kalau apakah di lokasi syuting itu ada hal-hal horor, nah itu gua banyak ya pasti. Gua harus ngomong iya. Karena ceritanya itu kan kita syuting hari pertama itu syuting langsung yang di ritual, biar nggak bolak-balik. Jadi satan gitu. Itu langsung di syutingin berapa scene itu langsung diselesaikan. Biar nanti tinggal ke tempat lain udah nggak ada lagi, nggak balik lagi ke ritual karena kan ngeset dan sebagainya. Jadi, nah di saat kita selesai syuting itu gedung itu kan kebetulan kita gedungnya tersendiri dia Bang. Jadi itu rumah kurang lebih 10 hektar. Di daerah mana Bang? Bogor. Nah, jadi ada satu gedung, dia di ujung, di pojok. Nah, itu yang kita set dulu jadi tempat ritual. Jadi pas gua dateng, pendiagramnya gua bilang ini salah, harus rombak begini. Kita action tuh Bang. Jadi itu kalau lihat tuh gua bilang, "Hail Satan." Selesai syuting Bang itu malam, besoknya tuh kita udah ke lokasi yang sebelah sini itu udah gelap Bang, karena memang udah kan kita syuting hanya ada lampu dan dia terang. Ini benar-benar gelap Bang. Itu boleh tanya Bang, semua orang yang syuting di tempat itu denger di sebelah itu ada suara orang yang
Seperti itu. Dan terus menerus tuh. Iya. Nggak ngikut dengan dia orang naik mobil lah. bukan maksudnya ngikut omongan. Jadi kayak begitu, kayak nyanyi. Iya. Ada kru yang lagi mau mindahin barang, kakinya dicolek sama patung. Ditinggal tempatnya langsung. Jadi kalau mindahin alat-alat, manggil temen. Udah di dunia lain bergerak, bayangin bang. Nggak ada siapa-siapa bang. Dia ada yang kayak megang kakinya begini, terus pas dia center, patung bang di lantai. Kita syuting, ada beberapa scene yang harus kita syuting. Selesai kita udah take, ternyata nggak masuk bang di monitor. Crash. Gitu. Iya. Kepala tuh baik-baik aja ya sebenarnya. Baik-baik aja. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh terjadi, tapi tidak menyurutkan kita syuting. Ada yang kesurupan bang, 2 bahkan kesurupan di lokasi syuting malam lagi. Nggak, mau tidak mau kan bro, mau tidak mau dong. Bentrokan karena kan pasti itu scene itu pasti kan nggak mungkin one take bang. Iya benar sih. Karena kan kamera pasti harus ngambil angle ini. Teriak lagi dong. Iya kan, hell satan. Udah begitu kan menjiwai banget bang itu. Lu kalau nonton aslinya bang, merinding bang. Kita itu udah begitu satanic fingernya juga dilakukan bang. Buat manggil ini. Abang kayak gini bisa panggil ke sini nggak? Gua kasih minum teh. Enggak lah, jadi bener-bener ya karena serius kan bang film. Buat terakhir nih bang, kan tadi kan pengalaman horor nih. Ada nggak satu momen scene yang emosional yang ngebangkitin trauma abang di saat itu? Jadi gua sebisa mungkin ngeblok main. Oke. Itu berat bang ngebloknya? Oh pasti lah bang, cuman kan gua udah pintar. Oke. Pinter banget. Gua bahkan kalau ketemu orang, Ngol gua bacain lu ya Ngol, lihat dong jari lu gitu. Jadian yuk, gua langsung begitu. Karena gua nggak mau kalau orang ramal kan selalu, ayo bang, coba gue lihat jari lu gitu. Yo, sah. Jadi orangnya, si goblok gue mau ramal diajak sah. Nah jadi gue cepet banget, iya ngeblok main. Jadi sebisa mungkin gue blok main. Tapi di saat skenario ini jadi, gue memberi revisi beberapa hal yang termasuk Hell Satan, You Are the Lord of All, Lucifer Lord of Lust. Itu gue revisi, tapi untuk membangkitkan kenangan masa lalu sudah tidak ada sama sekali. Karena bahasa Inggris gue juga in my mind, dalam pikiranku dan dalam kehidupanku sehari-hari, saya sudah tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat sana kayak gue colek lagi gitu. Gue sekarang hidup sekalipun gue udah susah karena duit gue hilang dipinjam orang buat nyalon gubernur, orangnya ditangkap KPK. Gue nggak pernah lagi merasa gue harus cari mereka. Gue selalu kalau orang bilang terus gimana Ngol, dengan duit lu segitu banyak hilang apa yang lu lakuin? Ya gue jual cincin emas, gue jual aksesoris gue. Karena gue kan kebetulan punya banyak aksesoris karena opung gue bilang emang di saat kau punya hepeng belilah kalung emas, belilah gelang emas. Jadi di saat kau kebutuhan mendadak ada gelang yang bisa kau gadai. Jadi ya itu gue lakukan bang. Jadi sampai hari ini gue tuh hidup semua karena kebaikan Tuhan. Jadi terus di film ini abang dibayar pasti mahal banget ya. Jujur sumpah demi Tuhan enggak bang. Apa tuh bang? Kenapa nggak mau dibayar mahal? Karena ini kan saya kan berhubungan dengan hal boleh abang tuh. Tapi gue lebih ke moral ya bang. Iya, gue kayak penyampaian moralnya. Iya, gue kayak pingin menyelamatkan generasi-generasi yang takutnya nanti terhilang. Soal bayarannya gue sumpah demi Tuhan Yesus. Dari semua film yang gua bintangi, Gereja Setan termasuk salah satu film yang paling murah membayar Mongol. Tetapi kebahagiaannya tidak bisa terukur dengan film yang gua dibayar 300 juta. Enggak, gua dibayar murah, tapi gua bahagia karena setidaknya gua bisa menyelamatkan anak-anak muda, gua bisa mengetuk pintu hati orang tua, dan gua bisa membuat perubahan yang signifikan buat anak-anak muda memandang hidup. Kalau soal nanti, yang lainnya gue serahkan kepada Tuhan. Karena yang gue pegang ayat Alkitab, burung aja nggak kerja Tuhan kasih makan, bunga di padang yang Tuhan nggak pernah siram tiap hari, tapi dia selalu tepat pada waktunya berbunga. So kenapa gue harus takut? Itu aja. Jadi gue nggak pernah riwe kayak begini-begini mau jalan. Kenapa nggak pakai pengawal? Lu kalau pengawalnya kecakepan, tadi kira dia yang artis. Iya kan? Jadi gue nyantai aja lah bang. Terus lu gimana Ngol? Nyantai aja. Gue juga besok di gala premiernya kan kita
Gue juga ngundang mantan-mantan satanik yang masih ada untuk hadir. Wah, gokil nih teman-teman. Ya, kan? luar biasa deh. Nanti mantan-mantan satanik itu lu boleh undang ngonten. Jangan lupa buat yang belum nonton, jangan lupa sekali lagi filmnya sudah tayang dari tanggal 11 bulan September. 9. Kenapa Bang kok 11 bulan 9? Kita nggak pernah tahu karena jadwal itu dari bioskop. Tetapi 11 bulan 9 mengingatkan kita pada satu hal. Apa? WTC. Wow, gokil. 9/11. Itu kayaknya ini Bang ya, apa sebuah takdir atau apa? Gue nggak tahu. Kita maunya 31 Oktober Bang, pas Halloween. Iya. Tapi kita dapatnya 11 bulan 9. Nah 11 bulan 9 nggak akan pernah dilupakan oleh semua orang bahwa itu adalah kasus WTC. Dan semua dunia pada mengingat. Betul. Anda setelah nonton filmnya, ya kan, sharing. Ya. Dalam bentuk apa? Mungkin di Instagram, di Facebook, Friendster, TikTok. Lu cerita. Terus yang paling penting adalah jadilah keluarga dari konten ini. Jangan hanya jadi viewer, subscriber lah. Dan yang paling penting gak usah komen kalau memang gak mau komen. Tapi loncengnya. Biar lu yang paling pertama dapat kontennya. Oke coy. Tepuk tangan dulu buat Thank you. Kita akan memberikan. Sorry Bang, satu lagi Bang. Nih mungkin penutup buat teman-teman nih. Ada statement. Janganlah takut dan gentar terhadap kegelapan dunia. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya, jadi nggak usah tapi yang paling keren Bang, lu baca 1 Yohanes 5 ayat 18 Bang. Aduh, bentar Bang, error handphone gue. Aduh, ya Bang, nggak pernah gereja. Aduh. Kata Opung Mongol, aku nggak pernah denger lagi emang khotbahnya, soalnya udah 2 kali. 1 Yohanes 5 ayat 18, gua bacain Bang, buat lebih enak lagi. Itu ayat yang selalu setiap kali gua berangkat, gua selalu bacain itu. Ayatnya bilang begini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Bahasa Inggrisnya dibilang bahwa evil cannot touch you. Evil cannot touch you. Tangan tapi kan kalau dia ngeliatin masih boleh Bang. Tapi kan nggak bisa menjamah. Itu deh. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Kalau jadi apa? Bincang alam. Horas.